Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robert Huadi, NIM 17138. Di sini saya akan menjelaskan tentang COVID 2019. Apa itu COVID? COVID adalah kerangka kerja untuk tata kelola dan manajemen informasi dan teknologi perusahaan. Kerangka kerja COVID membuat perbedaan yang jelas antara tata kelola dan manajemen. Dua disiplin ilmu ini mencakup kegiatan yang berbeda, memerlukan struktur organisasi yang berbeda, dan melayani tujuan yang berbeda. Pemerintahan memastikan bahwa kebutuhan, kondisi, dan opsi pemangku kepentingan dievaluasi untuk menentukan tujuan perusahaan yang seimbang dan disepakati. Manajemen rencana membangun, berjalan, dan monitor kegiatan sejalan dengan arah yang ditetapkan oleh pemerintahan tubuh untuk mencapai perusahaan tujuan. Di sebagian besar perusahaan, manajemen adalah tanggung jawab manajemen eksekutif di bawah kepemimpinan Chief Executive Officer CEO. COVID mendefinisikan komponen untuk membangun dan mempertahankan sistem tata kelola, proses, struktur organisasi, kebijakan, dan prosedur, arus informasi, budaya dan perilaku, keterampilan dan infrastruktur. Tata kelola stakeholder. Target audiens untuk COVID adalah pemangku kepentingan untuk EGIT dan dengan ekstensi pemangku kepentingan untuk tata kelola perusahaan. Para pemangku kepentingan ini dan manfaat yang bisa mereka peroleh dari COVID. Nah, di sini contoh gambar stakeholder COVID. Gambar tabelnya. Prinsip COVID 2019 dikembangkan berdasarkan dua perangkat prinsip. Pertama, prinsip-prinsip yang menggambarkan persyaratan inti sistem tata kelola untuk informasi dan teknologi perusahaan. Dan yang kedua, prinsip-prinsip kerangka kerja tata kelola yang dapat digunakan untuk membangun sistem tata kelola bagi perusahaan. Di sini ada 6 prinsip untuk sebuah pemerintahan sistem. Yang pertama, setiap perusahaan membutuhkan sistem tata kelola untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan dan untuk menghasilkan nilai dari penggunaan TNT. Nilai mencerminkan keseimbangan antara manfaat, risiko, dan sumber daya, dan perusahaan memerlukan strategi dan sistem tata kelola yang dapat ditindaklanjuti untuk mewujudkan nilai ini. Sistem tata kelola untuk perusahaan TNT dibangun dari sejumlah komponen yang dapat dan berbagai jenis dan yang bekerja bersama secara holistik. Yang ketiga, sistem pemerintahan harus dinamis. Ini berarti bahwa setiap kali satu atau lebih faktor desain berubah, misalnya perubahan strategi atau teknologi, dampak dari perubahan ini pada sistem EGIT harus dipertimbangkan. Pandangan dinamis EGIT akan mengarah pada sistem EGIT yang layak dan tahan masa depan. Yang keempat, sistem tata kelola harus secara jelas membedakan antara tata kelola dan kegiatan dan struktur manajemen. Yang kelima, sistem tata kelola harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, menggunakan serangkaian faktor desain sebagai parameter untuk menyesuaikan dan
memprioritaskan komponen sistem tata kelola. Dan yang terakhir, sebuah sistem pemerintahan harus mencakup akhir perusahaan untuk fokus tidak hanya pada fungsi TI tetapi pada semua teknologi dan informasi pengelolaan, menempatkan perusahaan di tempat untuk mencapai tujuan. Terlepas mana yang pengelolaan terletak di perusahaan. Di sini struktur prinsip sistem pemerintahannya. Gambar strukturnya. Yang pertama ini berikan stakeholder nilai, yang kedua pendekatan holistik, yang ketiga pemerintahan yang dinamis sistem, yang keempat perbedaan tata kelola dari manajemen, yang kelima disesuaikan dengan perusahaan kebutuhan, dan yang keenam pemerintahan dari ujung ke ujung sistem. Di sini ada 3 prinsip untuk sebuah pemerintahan kerangka. Yang pertama, kerangka kerja tata kelola harus didasarkan pada model konseptual. Yang kedua, kerangka kerja tata kelola harus terbuka dan fleksibel. Dan yang ketiga, kerangka kerja tata kelola harus sejalan dengan standar. Kerangka kerja dan peraturan terkait yang relevan. Tujuan pemerintahan dan manajemen. Yang pertama, evaluasi langsung dan monitor, yaitu atau EDM. Yang kedua, Allegiance, Plan and Organize, APO, Build, Acquire and Implement, BAI, Deliver, Service and Support, DSS. Yang terakhir, memantau, mengevaluasi dan menilai, MEA. Kerangka kerja COVID 2019, pengantar dan metodologi. Yang pertama, budaya, etika, dan perilaku individu dan perusahaan yang sering diremehkan sebagai faktor di dalam keberhasilan kegiatan tata kelola dan manajemen. Yang kedua, orang keterampilan dan kompetensi diperlukan untuk keputusan yang baik, pelaksanaan tindakan korektif, dan penyelesaian semua kegiatan yang berhasil. Layanan, infrastruktur, dan aplikasi mencakup infrastruktur, teknologi, dan aplikasi yang menyediakan sistem tata kelola bagi perusahaan untuk pemrosesan INT. Sekian penjelasan COVID 2019 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.